ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tadabbur kita di dalam surah Al-Ahzab, masih pada ayat yang ke-32. Pada ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan ini sebenarnya tidak khusus hanya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, dan tidak boleh dipahami pembatasan itu bahwasanya pesan ini hanya untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ada kaidah yang telah kita sebutkan kemarin yang berbunyi, ada yang ingat bagaimana kaidah di dalam menyikapi ayat-ayat yang khusus di dalam Al-Quran? Kaidahnya berbunyi, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi as-sababi. Pelajaran itu sesuai dengan keumuman lafaz. Diberlakukan pelajaran itu sesuai dengan keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab. Jadi berlaku juga untuk seluruh wanita-wanita muslimat. Ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, janganlah kalian melembut-lembutkan ucapan kalian kepada lelaki yang lain, maksudnya sehingga menjadi cenderung, menjadi tertariklah orang-orang yang di dalam hati mereka itu terdapat penyakit, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang ma'ruf. Di dalam kitab ini poin-poin tadabburnya itu ada sejumlah 33. Kemarin kita baru menyebutkan 6 atau 7 diantaranya. Yang terakhir kita sebutkan adalah hasil tadabbur dari Syekh Abdul Muhsin Al-Mutairi, di mana beliau mengatakan, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Janganlah engkau wahai para wanita, ya, istri-istri Nabi dan semuanya wanita-wanita muslimat, melembut-lembutkan ucapan kalian ketika berbicara dengan lelaki asing, sehingga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit menjadi tertarik dan cenderung kepada kalian. Dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang ma'ruf. Bila mengatakan, Syekh Abdul Muhsin Al-Mutairi mengatakan, idza ihtajatil mar'atu lil hadithi ma'a rajulin ghairi mahramin falyakun qawluha qawlan ma'rufa. Jika seorang wanita itu membutuhkan
untuk berbicara kepada lelaki yang bukan mahramnya, maka hendaklah dia upayakan perkataannya itu, ucapannya itu adalah ucapan dan perkataan yang ma'ruf. Salah satu kriteria dari ucapan yang ma'ruf selain narasinya yang baik ya, juga intonasi suaranya. Intonasi suaranya jangan sampai dibuat mendayu-dayu, jangan sampai dibuat lembut ya, sehingga lelaki-lelaki itu yang mendengarkannya menjadi cenderung atau tertarik. Mengapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena perkara seperti ini termasuk perkara yang ancamannya keras dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna ma aktsara ma yudkhilun nasa an-nar?" Apakah kalian tahu, kata Rasulullah, apakah yang menyebabkan banyak manusia nanti nyemplung masuk ke dalam neraka? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Para sahabat berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna aktsara ma yudkhilun nasa an-nara al-ajwafan. Sesungguhnya hal yang paling banyak nanti memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua rongga. Al-ajwafan, dua rongga. Yang mana itu? Yang pertama al-farju, kemaluan. Dan yang kedua al-famu, mulut. Jadi apa yang diucapkan oleh seseorang itu bisa menyeret dia masuk ke dalam neraka. Dan hal itulah nanti yang banyak menyeret manusia masuk nyemplung ke dalam neraka. Hal itu pernah dikonfirmasi oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, mungkinkah kami akan dihukum hanya karena apa yang kami ucapkan?" Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayakubbun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah nanti banyak orang diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan masuk ke dalam neraka, itu disebabkan oleh hasil ucapan lisan mereka sendiri. Jadi ternyata ma'asyarul muslimin, ucapan lisan itu tidak sepele, apalagi wanita, ya kan? Karena ada aturan-aturan syariat yang mesti dipatuhi oleh wanita ketika berbicara. Salah satunya adalah bagaimana ia mengatur intonasi suaranya. Yang kedelapan, masih hasil tadabbur dari Syekh Abdul Muhsin Al-Mutairi. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Jika kalian wahai para wanita benar-benar bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian melembut-lembutkan ya, di dalam berkata-kata. Nah, beliau mengatakan, man khada'at biqauliha faqad khala'at libasat taqwa. Wanita mana saja yang membuat-buat suaranya itu lembut ketika berbicara kepada lelaki asing maksudnya, maka sungguh dia telah melepaskan baju ketakwaan pada dirinya. Yang kesembilan, masih dari hasil tadabbur Syekh Abdul Muhsin Al-Mutairi. Beliau mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaitunna." Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lain manakala kalian bertakwa kepada Allah. Jadi ketakwaan kepada Allah membuat seseorang itu spesifik, membuat orang itu istimewa, tidak sama dengan orang-orang yang lain. Maka beliau mengatakan,
idza taqaiti Allah jalla wa ala falaisa mithluki ahadun. Wahai wanita, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun yang dapat menyerupaimu. Jadi seseorang itu menjadi istimewa karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, masih dari Syekh Abdul Muhsin Al-Mutairi. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun." Janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara sehingga lelaki yang mendengarkannya itu merasa tertarik dan cenderung kepada kalian. Apabila mengatakan man tama'a bimra'atin li khudu'i qawliha falyuraji' qalbahu wal yutahhiruhu minal marad. Siapa saja dari lelaki yang merasa tertarik kepada seorang wanita karena kelembutan suaranya, maka haruslah dia mengintrospeksi hatinya dan kemudian segera membersihkan hatinya itu dari penyakit. Karena tidaklah lelaki itu tertarik dengan suara wanita kecuali karena di dalam hatinya ada penyakit. Karena Allah mengatakan di sini, fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, sehingga orang-orang atau lelaki-lelaki yang di dalam hatinya ada penyakit menjadi tertarik dan cenderung kepada kalian. Jadi timbulnya ketertarikan dan kecenderungan ya, pada suara wanita itu disebabkan oleh adanya penyakit di dalam hati. Yang ke-11, pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul lam yajuzil khudu'u li ummahatil mu'minin fa kaifa biman dunahunna. Wahai istri-istri Nabi, janganlah kalian itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa kepada Allah. Maka oleh karena itu janganlah kalian melembut-lembutkan ucapan kalian. Syekh Abdul Muhsin Al-Mutairi mengatakan, andai saja istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk melembut-lembutkan ucapannya ketika berkata kepada lelaki yang lain, lalu bagaimana lagi wanita-wanita yang berada jauh di bawah level mereka? Ya tentu larangannya semakin tegas dan keras ya. Selanjutnya yang ke-12, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun ya. Khudu'u ummahatil mu'minin allati yahrumu az-zawaju bihinna yutmi'ur rijal fa kaifa biman yubahu zawajuhunna. Melembut-lembutkan suara oleh ibu seluruh kaum muslimin. Siapa ibu seluruh kaum muslimin? Istri-istri Rasulullah. Nah, padahal statusnya sudah ibu nih bagi semua kaum muslimin yang nyata-nyata haram dinikahi. Itu saja bisa membuat kecenderungan lelaki terhadapnya bangkit. Apalagi wanita yang jelas-jelas boleh dinikahi. Tentu kecenderungan lelaki terhadapnya akibat kelembutan suaranya lebih berkobar-kobar lagi. Sebab kepada ibunya saja berkobar-kobar ya, padahal haram untuk dinikahi, lalu bagaimana dengan kepada wanita yang jelas-jelas halal untuk dinikahi? Maka oleh karena itu semakin tegas ya larangannya bagi wanita-wanita selain istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat-buat suaranya lembut dan mendayu-dayu ketika
berkomunikasi dengan lelaki asing. Selanjutnya yang ke-13, fala takhda'na bil qaul, janganlah kalian melembut-lembutkan dalam berbicara. Wal mar'atu yanbaghi laha idza khatabatil ajanib an tuqawwi kalamaha wa la tulinuhu wa tukassiruhu. Ya. Wanita itu selayaknya ketika dia berbicara kepada lelaki asing, dia harus membuat suaranya itu tegas, ya. Kalimat-kalimatnya tegas, dan jangan dia membuat kalimat-kalimatnya atau suaranya melembut, ya, dan dibuat-buat, ya. Yang ke-14, ma raqqaqat imra'atun sautaha li rajulin ajnabiyyin anhu illa bisababi dhu'fi taqwaha lillah. Tidaklah seorang wanita itu melembut-lembutkan suaranya ketika berbicara kepada lelaki asing kecuali hal itu disebabkan oleh lemahnya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini taqaitunna", jika kalian bertakwa kepada Allah, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kalian wahai para wanita melembut-lembutkan ucapan kalian. Yang ke-15, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hasil tadabbur dari Syekh Adil Saleh As-Sulaim. Beliau mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Min arqa asalibit tarbiyah tadhkiru al-mar'i biqadrihi wa manzilatihi wa annahu yuntadharu minhu aktsara mimma qama bihi qad hayyauka li amrin law fatinta lahu fa arba bi nafsika an tar'a ma'al hamli. Beliau mengatakan ini adalah merupakan metode tarbiyah yang paling tinggi, ya. Metode tarbiyah yang paling tinggi. Bagaimana itu? Menyebutkan atau mengingatkan kepada seseorang tentang kedudukannya. Ya begini, kamu itu anak ustadz, ya kan? Tidak pantas, tidak layak kamu berbuat seperti itu. Jadi diingatkan kepadanya kedudukannya. Kamu ini mahasiswa stiba, ya kan? Tidak pantas kamu seperti ini. Jadi ini metode tarbiyah yang sangat ideal, ya. Mengingatkan terlebih dahulu seseorang, ya, terhadap kedudukannya atau kepada kedudukannya, dan diharapkan darinya atau ditunggu darinya, ya, lebih daripada apa yang dia lakukan saat itu, ya. Jadi karena kedudukannya tersebut, ya, dituntut bagi dia untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia lakukan saat itu. Umpamanya, ya. Nah, kalau di sini kan, ya, tentu istri-istri Nabi itu, ya, mustahil bagi mereka, ya, untuk sengaja membuat lelaki-lelaki asing itu tertarik kepadanya. Ya, mustahil, ya. Kita tidak berburuk sangka, ya. Tapi mengapa ayat ini turun? Ya mungkin saja, ya, ketika mereka berbicara, ya, namanya suara wanita halus, ya kan? Halus, ya, dari sananya sudah halus, ya. Maka mereka secara normal berbicara seperti itu dan terkesan halus, terkesan lembut, ya. Maka diperingatilah kepada mereka, kamu itu istri Nabi, tidak sama dengan wanita yang lain, jangan lembutin. Padahal tidak ada unsur kesengajaan agar orang yang mendengarkannya tertarik, ya.
Samalah barangkali kalau di masa kita ya, kamu itu pokoknya istri ustadz ya, janganlah terlalu menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna-warni menarik ya, warna-warna yang terang ya. Artinya dia dituntut untuk melakukan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan sekarang. Dia sudah tutup aurat, alhamdulillah, tapi pakaiannya itu warnanya masih mencolok, ya kan? Ya, kamu itu istri ustadz, ya kan? Diingatkan kedudukannya. Tidak pantas, tidak samalah kamu dengan wanita-wanita yang lain. Maka kalau berpakaian jangan terlalu mencolok warnanya, ya, meskipun dia sudah menutup aurat. Yang ke-16, fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Idza kana hadha atharul khudu'i fi as-sawti faqat fa kaifa idza sahaba dhalika tabarrujun wa tazyinun wa tabassumun. Ya, ini luar biasa nih ya. Janganlah kalian wahai istri Nabi melembutkan suara sehingga menimbulkan kecenderungan dan ketertarikan lelaki terhadap kalian mendengarkan. Kalau saja sudah seperti ini pengaruh daripada kelembutan suara wanita, sudah bisa membuat atau menimbulkan kecenderungan dan ketertarikan di dalam hati lelaki yang mendengarkannya, bagaimana kalau ditambah lagi dengan bersolek? Sudah lembut suaranya, pakai gincu lagi, ya, mengkilap-kilap lagi gincunya, ya, pakai sedo lagi, ya, ditambah lagi dengan perhiasan pernak-pernik, ya kan, ya, ditambah lagi senyum, semakin kelepek-kelepek lah hati lelaki, ya, mendengar dan melihat wanita tersebut. Maka tentu hal ini lebih terlarang. Maka wahai para wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sangat tegas ya, mewanti-wanti para wanita jangan sampai dia menjadi sumber fitnah dan malapetaka yang dapat membuat hati para lelaki itu remuk karena ketertarikan atau karena kerinduan terhadapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin tatayyabat summa kharajat ilal masjidi liyajidu rihaha fahiya zaniyatun fahiya zaniyatun fahiya zaniyatun. Wanita mana saja yang menggunakan wewangian lalu dia keluar menuju ke masjid agar lelaki-lelaki bisa mencium aroma wanginya, maka dia adalah wanita pezina. Dia adalah wanita pezina. Dia adalah wanita pezina. Zania disifati oleh Rasulullah zania, artinya meskipun dia tidak berzina tetapi dia telah mendapatkan dosa zina. Mengapa? Karena lelaki yang mencium aromanya itu akan segera berkhayal, dan khayalannya itu ya membayangkan tentang zina. Maka kenalah wanita itu dosa zina karena yang ada di dalam kepala lelaki itu tentang zina. Wal'iyadzubillah. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain faltarji wa taghtasil ittisal janabah. Hendaklah wanita itu segera pulang dan mandi junub ya, supaya hilang aroma parfumnya itu. Jam berapa sekarang? Oh, sudah lewat ini nih. Ya, kita cukupkan ma'asyarul muslimin, ini sudah 47 nih. Ya, di sini 45. Ya. Masih ada ya yang lain, kita baru di yang 18 ya. Ya, nanti panitia masjid bisa sampaikan ya untuk ustadz berikutnya. Ya, nanti untuk melanjutkan di poin yang ke-19. Masih tadabbur surah Al-Ahzab ayat 31 ya, 31, tapi kita baru baca di poin yang ke-18 tadabburnya dari 33 poin ya, 33 poin.
Jadi supaya sempurna, ya besok dilanjutkan ke poin yang ke-19 ini. Baik, demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita telah membacakan beberapa poin-poin tadabbur dari surah ini. Semoga menambah wawasan kita terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, dan semoga istri-istri kita, anak-anak wanita kita, ya, bisa kita ajarkan poin-poin ini sehingga mereka bisa menjalankannya dan mematuhinya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.